P3K, sebenarnya untuk mekanisme bagian peran masing-masing kementerian terkait itu sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2001 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Dalam Permenpan tersebut sudah diatur sebenarnya, karena ini banyak sekali Mas pertanyaan yang mungkin salah sasaran ya, kepada siapa pertanyaan itu. Jadi pertanyaan itu bagus sekali karena dalam mekanisme seleksi itu di dalam Permenpan tersebut sudah diatur selain persyaratan juga siapa yang bertanggung jawab terhadap apa. Jadi untuk pelaksanaan pengadaan PPKJF guru tadi untuk instansi daerah itu dilakukan oleh Kementerian Kemendikbudristek bersama Panselnas. Nah, Panselnas itu sendiri Panitia Seleksi Nasional itu diketuai oleh BKN. Ya, Panselnas ini tujuannya adalah sebenarnya untuk menjamin objektivitas, meskipun yang pelaksanaan ujian nanti tes uji kompetensi tadi di Kemendikbudristek, namun untuk menjamin objektivitas pengadaan P3K ini, maka Menteri Menpan membentuk Panselnas dengan ketuanya adalah BKN. Dan Panselnas itu sendiri terdiri dari berbagai kementerian terkait, karena di dalamnya untuk Panselnas ada susunannya, ada tim pengarah, pelaksana, pengawas, audit teknologinya, ada quality assurance-nya, pengaman teknologi, sekretariat tim pengarah, dan juga ada penyusun naskah. Nah, sementara untuk pelaksananya seperti Dirjen Kemendikbudristek itu ditunjuk membentuk yang namanya Panitia Penyelenggara Seleksi. Nah, Panitia Penyelenggara Seleksi itu mempunyai tugas yang berbeda. Jadi begitu ya, jadi ada peran di sini. Oh, jadi masing-masing punya peran Bu ya? Betul, ada masing-masing. Gitu ya. Betul, dan itu semua diatur dalam regulasi yang sudah ada. Seperti Kemendikbudristek itu tugasnya apa yang disebut dengan Panitia Penyelenggara Seleksi itu ya kementerian teknis terkait. Di sini mulai menyusun jadwal ya. Bapak Ibu kan suka bertanya nih jadwal ujiannya kapan? Nah, itu dia tuh. Nah, jadwal ujian uji kompetensi 1 itu sebenarnya yang menetapkan jadwal itu adalah Kementerian Kemenpan ya, Kemenpan. Tapi kita menyusun dan mengusulkan. Baik. Itu tugas dari Kemendikbud itu menyusun jadwal, pelaksanaan seleksinya, mengumumkan jenis jabatan yang lowong, melakukan seleksi administrasi, kemudian menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi, dan melaksanakan ujiannya. Sedangkan wawancaranya juga kita, kemudian mengumumkan hasilnya. Nah, sampai tahap ini, Mas, itu sudah sampai tahap pengumuman hasil seleksi administrasi, sudah melewati masa sanggah, dan hanya sedikit sekali yang tidak lolos seleksi administrasi. Dari sekian ratus ribu yang mendaftar, kira-kira hanya 6 tidak lulus. Oh, hanya 6 yang tidak lulus. Nah, ini berarti disimpan dulu nih. Ini kayaknya ini puncaknya nanti nih Bu. Kita simpan 6 itu. Jadi kita tidak akan tanyakan apa-apa sih, cuma ternyata ribuan yang lolos Bu ya. Dari ada 900.000 Mas, semua pendaftar itu 900.000 lebih. 900.000. Ya, setelah melalui masa sanggah dan lain sebagainya, yang TM atau tidak memenuhi syarat itu hanya beberapa gelintir saja. Jadi itu sebenarnya seperti itu. Baik Ibu. Nah, ini sebenarnya dasarnya apa sih Bu? Niat mulianya seperti apa sih? Jadi ada usulan untuk rekrutmen guru ASN P3K ini. Sebenarnya apa nih Bu yang mendasari? Jadi gini, mengapa dulu ada seleksi ini sebenarnya perjuangan banyak pihak termasuk dari Komisi 10 ya yang memperjuangkan, dan forum guru seperti yang punya Pak forum guru honorer dan berbagai ormas itu ya perjuangan bersama, intinya seperti itu. Namun sebenarnya kalau dari data seluruh guru yang bukan PNS di sekolah negeri itu sebenarnya 59%-nya itu adalah berusia di atas 35 tahun. Atau 437.000 lebih. Itu di atas umur 35 tahun yang tidak mungkin mereka itu menjadi PNS. Pegawai negeri sipil atau menjadi ASN bisa, tapi tidak bisa CPNS. Oh, dari CPNS. Oke, baik. Itu ya, tujuan rekrut itu sendiri sebenarnya kebijakan yang sangat berpihak kepada guru non ASN di sekolah negeri, karena dengan komponen keberpihakan itu bisa dilihat dari diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang meliputi beberapa hal. Misalnya mereka kalau sudah jadi guru ASN P3K, dia bisa berhak mendapatkan penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi dan penghargaan.
Nah, itu sebenarnya keberpihakan, dan memang faktanya jumlahnya lebih dari 50% itu memang di angka yang seharusnya tidak bisa lagi mengikuti seleksi ASN negara. Jadi jumlah yang tadi disebut tadi 506.000 ya, formasi itu yang memenuhi syarat, itu adalah 506.247 formasi, jadi terbesar sepanjang sejarah ya. Karena tahun 2019 itu hanya 90.444. Luar biasa nih, kita akan kupas lagi lebih dalam. Tadi Bu menyinggung tentang apa nih, juga ada dorongan perjuangan dari Komisi 10. Nah, saat ini sudah hadir Ibu Agustina. Izin Bu menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nunu terkait tentang perjuangan juga dari Komisi 10. Komisi memang membidangi pendidikan.